Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wali Allah, orang yang dipilih menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya wali Allah. Wali Allah ini tidak mudah, karena pasti melalui proses untuk menjadi orang yang hebat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan man aradal falah falyubdil nafsahu wa malahu lil haqqi azza wa jalla. Jika Anda ingin menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses, sukses di sini tanda kutip di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka caranya adalah yang pertama, dia harus mengorbankan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa orang itu akan menjadi orang yang sukses atau berharap jadi wali, tapi perbuatannya adalah perbuatan dosa yang dia lakukan. Gak bisa. Wali itu tidak berbuat maksiat. Wali itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita harus berkorban di dalam diri kita untuk menahan nafsu. Diajak untuk maksiat, kita tahan. Diajak untuk berbuat dosa, kita tahan. Pada waktu amarah nafsu kita mengajak kita untuk marah, kita tahan, menjadi orang yang sabar. Kita korbankan diri kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu resep yang pertama. Yang kedua, yaitu dia mengorbankan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harta itu hanya dari tangan, gak sampai harta itu masuk ke dalam hati. Sebab walinya Allah itu hatinya memang harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis, tidak bisa hati seorang mukmin itu memiliki dua kecintaan, cinta Allah dan cinta dunia, gak bisa. Kalau dia cintanya kepada Allah, dia akan hilang cinta dunianya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu cinta kepada dunia, cinta kepada Allah ini akan sirna dengan sendirinya dan menghilang dari dalam hatinya. Oleh karena itu, jangan jadikan dunia adalah suatu harapan 100% untuk kita. Baik kita bekerja di dunia, tapi jangan masukkan dunia itu di dalam hati. Hati ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menjadi walinya Allah atau ingin menjadi walinya Allah, buang rasa cinta dunia dari dalam hati kita. Minimal caranya, kalau dunia itu datang, kita ambil. Kalau dunia itu tidak datang, ya kita terus tetap bersyukur kepada Allah. Kalau dunia itu datang, kita nggak perlu terlalu bahagia, biasa aja. Toh itu juga titipan Allah, pada saatnya juga akan diambil oleh Allah. Kalau dunia itu nggak datang, kita nggak perlu sedih juga. Karena itu semua sudah ada takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang hidup ini rezekinya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang ketiga resepnya untuk menjadi orang yang sukses di hadapan Allah, menjadi wali Allah, adalah mengkosongkan hati minal khalaq wa dunya. Yang pertama, mengkosongkan hati dari makhluk. Jangan ada sesuatu yang dimuliakan makhluk di dalam hati kita. Keluarkan semua kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita meletakkan kecintaan kita kepada makhluk sehingga akan menutup ruang kecintaan kita kepada Al-Khaliq, yaitu sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini jangan punya harapan kepada makhluk. Maksudnya kita jangan bergantunglah kepada manusia ini. Sebab banyak daripada manusia-manusia saat ini, mereka banyak terlalu bergantung kepada manusia yang lain, sampai dia lupa harusnya bergantung itu kepada Allah, berharap itu kepada Allah. Lihat bagaimana banyak orang yang mengemis jabatan kepada makhluk, kepada manusia. Banyak orang yang merendahkan diri hanya untuk mendapatkan uang dari orang yang kaya. Padahal Nabi SAW itu sudah memberikan hadis yang tegas. Siapa orang yang memuliakan orang lain karena kekayaannya, maka sebagian dari imannya itu hilang.
Jangan. Jadi jangan kita berharap kepada manusia, tapi bergantunglah, berharaplah semuanya. Sehat kita, kaya, bahagia, rumah tangga, dan lain, anak-anak kita dan lain sebagainya, kita berharap semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Itu kalau mau jadi wali Allah. Dan juga mengkosongkan atau mengeluarkan dari dalam hati kita rasa cinta kepada dunia. Jangan dimasukkan hati dunia ini. Dunia ini memang diulang-ulang. Kenapa? Karena dunia ini sangat berpengaruh kepada kita. Berapa banyak orang yang bertengkar dengan saudaranya karena apa? Karena harta. Berapa banyak orang yang saling membunuh karena apa? Karena harta. Bahkan yang lebih ironis lagi, orang tuanya masuk ke alam kubur, anaknya sudah bertengkar karena warisan. Titiknya adalah di masalah harta. Maka wali Allah itu di dalam hatinya tidak pernah cinta kepada dunia. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan itu mereka enggak punya takut, enggak punya gelisah tentang masalah urusan dunia sama sekali. Takutnya hanya sama Allah, bingungnya hanya sama Allah Subhanahu wa taala, gelisahnya jika dia melanggar perintah Allah. Adapun dunia tidak pernah menjadikan mereka takut, tidak pernah menjadikan mereka gelisah sama sekali, karena mereka yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Setiap apapun yang hidup di bumi, rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu resep kalau Anda ingin mau jadi wali-walinya Allah. Wali itu selalu diuji oleh Allah, dan ujian itu bukan berarti musibah, tapi ujian itu untuk menaikkan pangkat. Nah, sehingga dikatakan innallaha yakhtabir awliya'ahu liyusaffiyahum. Allah itu menguji para wali-walinya Allah untuk membersihkan dan mensucikan mereka sehingga pangkatnya lebih naik. Dan ujian itu perlu. Bagaimana kita bisa naik kelas kalau kita nggak ujian? Orang dari SD mau naik ke SMP itu ada ujiannya. Dari SMP mau naik ke SMA ada ujiannya. Dari SMA mau ke perguruan tinggi S1 ada ujiannya. Naik ke S2 ada ujiannya. Naik ke S3 ada ujiannya. Semua itu diperlukan ujian. Bagaimana orang itu menjadi orang yang kuat kalau dia tidak ada musuh, tidak ada lawan yang dia hadapi? Bagaimana orang itu mendakwahkan menjadi orang yang berhasil kalau dia belum pernah menjadi orang yang susah? Oleh karena itu ujian itu penting, sehingga harus kita pahami kalau datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita naik kelas di hadapan Allah. Jadi kalau Anda mendapatkan musibah atau mendapatkan ujian dari Allah taala, jangan Anda merasa wah saya berarti sudah dibenci sama Allah. Toh saya dikasih sakit sekarang. Wah saya mungkin dibenci sama Allah. Kok saya nggak dikasih kaya? Bukan begitu. Itu berarti Anda diharapkan oleh Allah untuk sabar sehingga Anda bisa naik kelas. Anda ini mau dinaikkan kelas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Anda mau mengambil hikmah daripada datangnya ujian dan menjalani dengan sabar. Tidak mungkin ujian itu akan terus. Semua ada batas waktunya. Dan itu adalah penentu. Anda bisa naik kalau Anda lulus, atau kalau diuji oleh Allah Anda nggak sabar, maka Anda bisa turun derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan para wali Allah ini punya tanda-tanda. Dikatakan al-wilayah laha alamah fi wujuhil awliya ya'rifuha ahlul firasah. Jadi para wali-walinya Allah itu ada tanda-tandanya, di wajahnya itu ada tandanya. Dan yang bisa mengetahui itu adalah ahlul firasah, orang-orang yang ahli di dalam firasat. Nah, siapa orang-orang ahli firasat? Itu orang-orang yang soleh. Mereka tahu nanti, lihat ini tanda-tanda kewaliannya ada ini, begitu. Nah, tapi bukan kita yang ngukur, kalau kita main tebak-tebakan, tebaknya tebak ngawur. Tapi orang-orang yang memang soleh, yang memang baik kadar kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu istimewa, baik sekali dan istiqomah, mereka lah orang-orang yang tahu nanti. Sehingga la ya'riful wali illal wali. Gak ada orang yang tahu ini wali kecuali dia juga wali, begitu ya. Jadi gak mudah sekali untuk menebak atau mengatakan, memberikan gelar orang lain adalah wali Allah. Gak bisa seperti itu. Dan juga wali itu tidak mengaku dirinya sebagai wali. Kenapa? Karena wali itu menyembunyikan kewaliannya, tidak ingin dilihat oleh orang lain.
dia merasa lebih nikmat tatkala tidak ada orang yang tahu, sehingga dia lebih gampang untuk berhubungan dengan Allah dan tidak sibuk memikirkan orang. Sehingga wali-wali itu kadang-kadang kalau dilihat dan dia tahu wali tersebut, wah ini ada orang yang memperhatikan aku ini. Dia mungkin kepingin tahu kewalian yang saya dapatkan. Mereka menutupi itu semua sehingga orang yang melihat itu seakan-akan mengatakan, ah ini bukan wali, begitu. Jadi nggak ada ceritanya wali mengaku wali, itu nggak ada. Maka itu jangan pernah percaya kalau ada seorang yang mengatakan saya wali. Nggak ada ceritanya. Bukan wali Allah itu. Di wali Allah itu selalu menutupi dirinya karena dengan tidak diketahui banyak orang, dia lebih nikmat hubungan dengan Allah. Berapa banyak wali-wali Allah itu yang masuk ke dalam satu tempat kholwat, tempat sendiri, tidak ada orang di situ bertahun-tahun. Ada apa di dalam situ? Hanya untuk mengabdikan diri, merasakan kelezatan, kenikmatan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan berkahnya para wali-wali Allah. Yang terpenting adalah ayo tingkatkan kadar kualitas ibadah kita dan husnudzon, berprasangka baik kepada seluruh manusia. Karena yang ditakutkan kalau kita punya prasangka buruk, ternyata yang kita buruk sangka kepada orang tersebut, dia adalah wali Allah, dan itu akan mengakibatkan penyesalan untuk orang yang memiliki prasangka yang buruk. Jadi berprasangkalah baik kepada orang lain, anggap semuanya ini adalah walinya Allah, walaupun beliau-beliau nanti bukan wali, tapi Anda sudah mendapatkan pahala karena Anda berprasangka baik kepada makhluknya Allah. Semoga insya Allah menjadi berkah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.